bisa sama janda. Nah begini aku kasih tau, janda ini janda spesial gitu, janda gadis gitu. Jadi asal kamu tahu aja gitu, siapa yang gak mau sama Mamio gitu, saya kasih tahu aja. Oke? Dan balik lagi, aku orangnya kalau cari pasangan, aku segini ya guys, apa tahu? Setiap orang ya itu ada masa lalu, itu normal. Mau masa lalu itu apapun, gitu. Mau yang mungkin udah nikah tapi akhirnya tidak jadi lagi atau apapun ada. Setiap orang tuh ada masa lalu. Jadi tapi saya tidak lihat masa lalu, saya lihat orang seapa adanya. Saya mengenal Mamio. Mamio itu orangnya baik, hati apa adanya, benar-benar pekerja keras, sangat sangat sayang sama anak-anaknya gitu. Ya makanya aku juga ya yang dari tadinya gak kepikiran ya cocok gitu, jadinya cocok. Dan aku sama Mio kan, kalian udah lihat kan interview kita di Silet kan gitu, interview. Pertama kali apa yang membuat kamu merasa jadinya cocok interest? Ngobrolnya cocok, aku jujur aja gitu sama kalian. Maksudnya kita ngomong apa adanya aja ya gitu ya. Maksudnya aku juga awal ya nggak kepikiran lah, maksudnya ada hubungan sama kamu sih Say. Kan aku udah kasih tau kamu dari awal. Ya dari segi mungkin Mamio mungkin akan cari laki-laki yang udah lebih berumur karena kan dia udah punya anak mungkin. Ya kan pasti kan dia mungkin mau cari laki-laki yang udah lebih berumur. Masih tepatnya aku di fase, menurut aku udah nggak kepikiran mau punya pasangan lagi mungkin. Iya, karena maksudnya di fase aku yang sekarang kan semuanya udah ya semuanya. Aku udah bisa handle semuanya sendiri. Ya Mamio gitu. juga udah bisa handle sendiri. Mami juga udah maksudnya dari segi karir juga udah oke, udah bisa biayain satu tim anak-anak. Jadi udah tidak perlu kalau mungkin Mami dulu tadi pikir juga tidak perlu punya pasangan lagi gitu. Aku udah nggak mikir punya pasangan sih guys, jujur aku nggak mikir. Jadi kayak ya menurut aku nanti pada saat anak-anak aku udah gede ya gue udah tinggal enjoy pergi sama teman-teman, ada tim juga atau sama adik aku sama anak aku. Jadi kayak pasangan itu udah kan, kayak Mamio juga timnya juga udah solid gitu. Sudah ada Mami juga udah punya family sendiri, maksudnya udah punya anak-anak, udah punya tim kayak Auntie Wendy yang selalu. Aku juga udah bilang sama kamu kan, aku sampai kayak rada ini sama psikolog aku kayak bilang nggak bu, harus ada yang pasangan. Iya, Mami juga jujur, Mami dari awal tidak kepikiran untuk mempunyai pasangan baru lagi. Ya, aku pun juga. Ya kalau dulu aku pikir ya adalah gitu, jadi aku juga udah ada ya nggak kepikiran aja lah intinya nggak kepikiran aja gitu. Cuman ya waktu ngobrol sama Mamio ya aku tidak lihat background dia apa, nggak jadi ya nggak kepikiran untuk ada apa sama Mamio. Ya cuma pikir ya udah kenalan aja gitu, waktu ngobrol cocok gitu. Kalian percaya nggak percaya terserah kalian gitu ya. Cuman aku sama Mamio waktu ngobrol cocok, itu udah nggak bisa bohong gitu ya. Maksudnya kok ternyata ngomong sama Mamio kok bisa cocok ya, kita bisa ngomongin apa aja, literally bisa ngomong apa aja deh. Jadi waktu kita mulai chat awal-awal agak slow ya kan, Mamio kan orangnya dia nggak ngerti cara chattingnya, dia kayak kanebo gitu ya gitu. Jadi aku cek chat apa, balasnya kayak agak dry message banget gitu ya gitu, sangat dry gitu. Jadi aku pikir ya udah, aku juga udah nggak mau chat aja. Tapi akhirnya ada ngobrol lagi, cocok nih, udah mulai cocok. Udah itu akhirnya ngobrol terus
cocok gitu, bisa jadi bisa literally bisa ngomong setiap hari, ngomongin apapun, sharing apapun, like literally apapun dari segi baik. Kita tuh dari chat dulu ya, Say? Ya, Baru teleponan ya, ya? baru ya, aku pun yang ajak kamu teleponan duluan. Masa sih? Iyalah, kamu mana berani video call sama aku awal-awal gitu. Jadi aku ya kan, ya mana berani lah, mami udah ngomong nggak, ya iyalah, orang texting aja dry text, pikirin aja tiba-tiba kamu video call sama laki-laki, Ya, nggak mungkin. mana mungkin juga kan, Ya, nggak mungkin. gitu. Jadi kalau aku kan orangnya ya, kalau aku orangnya lebih suka ya video call gitu. Kalau video call rasanya kayak langsung intim, langsung ngobrol, kayak seakan-akan ketemu orangnya gitu, langsung gitu. Ya aku habis ngobrol-ngobrol sering, ya udah aku video call aja gitu. Dan aku sebagai Gemini ini ya, untuk cocok itu adalah nomor satu adalah communication. Yang penting aku bisa ngobrol sama orang itu cocok. Nomor satu menurut aku adalah communication. Jadi mau itu perempuan misalnya mau secantik apapun ya, cuma kalau ngobrolnya nggak cocok, tidak akan bisa. Nah, kalau mami itu udah full package gitu, cantik, itu bisa ngobrol, cocok gitu. Jadi pikirannya juga wise ya gitu, kayak dewasa gitu. Aku suka pemikiran yang dewasa gitu. Aku nggak suka yang kayak, maksudnya kan aku juga udah umur segini, pasti kan mikirnya masa depan, mikirnya gimana untuk build future lah ya. Jadi udah nggak kepikiran main-main lagi gitu. Dan Mamio kan juga ya, kalau dari segi Mamio kan udah di fase hidup yang apa ya, yang udah Gak main-main. ya nggak main-main gitu ya. Ya fase hidupnya udah nggak main-main, jadi cocok gitu. Waktu ngobrol tuh cocok gitu, kita ngomonginnya tuh kayaknya udah sangat deep gitu. Nah dari sanalah pelan-pelan lama-lama build perasaan gitu, pelan-pelan gitu. Jadi baik. Kita waktu itu yang pas teleponan ketahuan Cici ya, yang Cici ini, terus dia nanya sama aku, ini angka yang teleponan namanya. Oh iya, iya. Dengar suara aku kan Cici awal-awal. Jadi aku kan nggak pernah teleponan guys, sama Nggak pernah teleponan, bener. ya, aku cuma teleponan sampai anak aku, emang siapa yang telepon you? Paling kan cuma anak-anak, Wendy, mami aku, tim lah pokoknya. Terus tiba-tiba Ada telepon sama laki-laki nih. Siapa nih laki-laki gitu kan. Sedangkan kan teleponannya kan Di kamar. video call. Jadi kedengeran dong suara itu aku. video call atau telepon, Say? Telepon dulu atau video call? Telepon. Nggak tahu aku. Telepon dulu, belum video call itu ta. Kan aku tidur sama Cici kan, itu posisinya Cici tuh lagi beres-beres. Habis beres-beres dia masuk ke kamar aku masih teleponan sama Opa kan. Awal-awal. Terus siapa tuh? Enggak, temen. Aku bilang kayak gitu kan, aku bilang kayak gitu, Ya, teman-teman. dari segi ya pasti kan Cici. Ya mau temen kan gitu. Ya mau teman, iya. Dan dari segi Siapa tuh? Cici juga pasti kan bingung, siapa itu kok bundanya kok teleponan sama siapa? Cowok. Nggak malam banget sih sebenarnya, tapi ya waktu itu bisa saya live deh kayaknya ya. Jam 9, jam 10-an lah pokoknya Cici pulang kan gitu. Nah besokannya Opa datang ke rumah live. Nah terus pas Cici nyamperin ke atas kan, saya bisikin aku, kok suaranya itu suara yang Sama. tadi malam teleponan sama you ya. Wah kok kayak mati lah gue. Iya gitu. Dan jujur aja gitu, waktu aku kasih tau aja ya, kita punya conversation waktu awal-awal pendekatan itu tidak seperti gitu ya. Kalau pendekatan kan, kalau misalnya kalau kalian ya perempuan ya, misalnya kan mungkin di sini kalau lebih banyak perempuan ya. Kalau kalian tuh dideketin laki-laki kan, mereka kan pasti kayak puji-puji kalian, kayak kamu ngerti gak sih, kayak di
Hai morning cantik gitu misalnya gitu, kamu udah makan belum, ketemu yuk, aku mau makan berdua nih sama kamu. Mungkin kan kalau zaman dulu kan orangnya kayak gitu tuh ya, kayak mungkin pendekatannya caranya kayak gitu lah, mungkin ya sekarang juga ada lah ya yang gitu. Aku kirim kamu ini ya gitu, kayak kelihatan banget lagi deketin gitu ya, nggak tahu lah mau gombal atau apa, aku nggak tahu maksudnya apa ya gitu. Pokoknya cara pendekatan orang kan biasanya kayak gitu ya gitu, kayak aku mau banget nih ketemu kamu, aku kangen nih, aku miss your voice misalnya. Nah itu kan example ya, itu contoh, enggak gitu ya, seperti kayak gitu. Aku sama Mami sedikit pun nggak ada kayak begitu. Kita berdua literally kayak ngomongin apa ya, macam-macam aja gitu ya, kayak kita aku juga lupa gitu, kayak kita ya cuma kayak pendekatan ngobrolnya tuh random banget gitu, random aja gitu. Jadi kalau misalnya kayak apa aja dibahas ya, misalnya kayak mungkin kayak awal-awal tuh sebenarnya kayak teman baik sih sebetulnya, ya nggak sih ya? Iya bisa kayak kalau kalian baru ketemen, kalau kalian kayak seakan-akan tuh kalian lu tau nggak yang kayak gitu? Iya jadi kayak seakan-akan kayak kamu ketemu teman baru cocok, lalu itu kamu ngobrolnya seperti teman baik gitu. Jadi kalian bisa ngomong apa aja. Aku sama Mami itu awal-awal seperti itu, benar-benar kayak ngomong kayak teman baik aja gitu, ngomong kayak bestie aja gitu, ngomong gitu, ya kan? Benar kan? Jadi tidak pernah kayak tidak pernah ada modus sedikit pun nggak ada. Mungkin karena udah dari segi umur ya mungkin ya gitu, nggak tahu ya gitu. Mungkin dari segi umur aku nggak tahu yang lain kayak gimana ya, tapi aku sama Mami tuh kayak begitu, benar-benar. Iya benar-benar terakhir gue pacaran kayak 15 tahun yang lalu. Iya gitu, kayak kita nggak pernah ada modus apapun sedikit pun gitu. Jadi kita pendekatannya itu awal-awal itu seperti teman baik sebetulnya, like a best friend that we can talk about anything. Jadi bukan tidak ada ngomong-ngomong romantis itu, tidak ada sama sekali pun. Benar-benar seperti ya aku mau kenal Mamio seapa adanya aja, dia sibuknya apa, sukanya apa, kesibukannya apa ya, adik Mamio juga ngomongin aku ya seperti kayak gitu, benar-benar. Terus lama-lama ya makin deket aja gitu ya, udah jadi bener go with the flow aja. Bener-bener aku sama Mamio itu menurut aku sangat amat seperti flow-nya tuh beda banget gitu ya, it's like a flow gitu. Jadi dari awal tuh kita berdua itu tidak ada kepikiran untuk pacaran sedikit pun tuh, kita nggak ada. Aku nggak ada kepikiran pacaran sama Mamio pun juga tidak ada kepikiran pacaran sama aku. Cuman benar-benar seperti teman baik aja gitu. Nah dari itu akhirnya build feeling gitu ya. Jadi ya sampai hari ini deh begitu. Nah mendingan kalau aku sih lebih suka yang kayak begitu gitu. Jadi kayak bener-bener kita suka each other itu, kita suka dengan karakter sesama, bener gak sih? Ya gak sih? Jadi kalau ngomong tuh bukan dari awal tuh bukan dari segi fisik atau dari segi background ya, atau dari segi history. Kita tuh tidak ada sedikit pun itu. Aku mulai suka Mamio dan Mamio mulai suka sama aku karena dari segi karakter masing-masing. Aku makin mengenal Mamio punya karakter, Mamio mulai mengenal karakter aku, dan dari sanalah memulai ada build perasaan yang lebih, bener gak? Muncul perasaan. Iya, sorry lah bahasa. Build itu kayak dibentuk, say. Iya, sorry lah, tapi kalian ngerti lah maksud aku, maaf lah. Salah. Ya, maksudnya apa? Muncul ya. Iya, muncul. Ya, jadi dari sanalah baru muncul perasaan yang lebih gitu. Guys, ini ya. Selama di live aja kalian komplain tentang bahasa Indonesia aku ya. Selama aku 19 tidak pernah ada orang yang komplain tentang bahasa aku. Kenapa? Karena semua orang mengerti. Apapun aku yang ngomong tuh message-nya tuh tersampaikan. Mereka ngerti. Oke? Siapa yang confess duluan? Nggak ada yang confess ya sayang. Kita nggak ada yang confess. Aku suka kamu suka aku. Mana ada ya? Ya nggak sih? Ada nggak sih? Siapa yang aku suka sama kamu? Nah ada kan?
Itu hitungannya confess atau enggak sih? Ya, itu kita menurut aku kita nggak ada confess. Jadi seginya apa sih ya fasenya. Jadi dari kita membaik. Confessnya tuh maksudnya kamu tuh nembak atau gimana sih? Nggak tahu aku. Iya kan? Tak ini tuh lebih kayak jadi gini conversationnya. Aku kasih tau kan kita kayak teman baik. Iya nembak. Confess itu ya Oh nembak nembak lah. oh nembak ya. Nggak tahu tanya mami aja. Ya dia lah mungkin nggak gue. Nembaknya gimana ya? Anda pengen. Oh. Oh